kemarin Pagi. Siang. Sore ya? Sore. Tadinya kan mau ketemu kemarin sore di Bandung. Siap. Tapi saya bilang kemalaman, saya keburu nanganin yang korban truk tambang kemarin. Tiap hari selain gubernur ya nanganin yang begini. Kalau ini sih saya sih nggak punya niat apa-apa ya. Karena udah berkembangnya kemana-mana kan. Dan Pak Yayinya udah ketemu saya. Kalau Pak Yayinya ketemu saya kan saya harus ketemu Mbak, nggak boleh saya denger dari Sepihak. satu orang. Iya, biar balance, dan saya kan tidak punya tujuan apapun kecuali ya rukun aja. Apa sih ceritanya Opo? Ini kan kita berhadapan dengan Yai yang tasawuf, filsafat. Cara sikapnya harus dipahami oleh orang-orang yang kampusan gitu loh, yang Ansor, NU, NU-nya yang Gus Dur itu bisa paham itu. Ya, gimana? Ya. Nggak apa-apa, cerita aja. Kalau awal mulanya sebenarnya kan beliau sangat baik ya, sangat welcome, karena beliau datang ke situ, beliau sempat mengatakan bahwasanya saya pengen buat rumah di situ karena tetangganya baik-baik. Sebentar dulu, yang lebih dulu tinggal di situ siapa? Kami yang rental. Oh, yang rental apa sih biar terkenal sekalian? Rental mobil, Pak. Mobil, tapi khusus wilayah Malang. Iya, khusus wilayah Malang aja. Punya berapa mobilnya? Sedikit kok Pak, belasan doang. Sedikit tuh dua. Enggak kan, menurut statement beliau kan ratusan, itu enggak benar. Berapa sih mobil rentalnya? Ada berapa ya? Masa lupa mobil jumlahnya? sendiri? Iya. Jumlahnya sekitar 12. 12. Cuman nggak ada garasinya. Ada. Iya. Cukup garasinya untuk 12 itu. Garasi utama itu kan sudah penuh, sehingga kita sewa lahan di depan rumahnya Pak Min. Oh. Kita sewa akadnya, dan itu bukan tanah beliau. Oh, jadi sewa rumah di depan rumahnya Pak Yai, saya nyebutnya Pak Yai. Bukan rumah, lahan. Oh, lahan Pak Yai. Enggak, Mbaknya sewa lahan. Saya sewa lahan di depan rumah Pak Yai. Rumah Pak Yai itu. Nah, sekarang rumah Pak Yai itu bener nggak Pak Yai itu hibahin jalan atau wakafin jalan? Boleh saya tunjukkan bukti? Oh, boleh, gitu loh. Baik. Gitu. Kita denger siapapun gitu aja. Ya. Saya tidak ingin berasumsi atau beropini secara kata-kata aja. Saya bicara data aja sih Pak. Iya, tidak salah. Saya pamit dari sini ya. Lo nggak apa-apa simpen. Saya kan bukan hakim pemeriksa, cuma nanya aja biar orang tahu. Nah, untuk kapasitas menjelaskan saya kan kurang paham. Ya, Sob, silahkan. Ini dari LBH-nya. siap. Kami membantu menjelaskan. Sebenarnya kan kami fokusnya ke wilayah pelecehan seksualnya sih sebenarnya. Sebenarnya kapasitasnya menjelaskan Pak RT, cuman kami bantu. Ini sertifikat ini peta bidang ini bersumber dari sertifikat induk yang sama dengan yang dimiliki oleh Pak Min. Yang ini yang ditempatin Mbak Zahra, yang ini miliknya Pak Min, yang ini garasi yang saat ini ditempatin oleh Mbak Zahra karena ada hubungan keperdataan. Terus yang di sini juga ini karena nggak muncul ke sini kan bukan sertifikat induk yang sama. Ini yang disewa, yang di sini ini objek waris punyanya Bu Elo yang saat ini disewa oleh Bu Zahra. Yang ini jalan. Nah, yang diklaim oleh Pak Min bahwa itu tanah hibah itu yang di sini. Nah, padahal kan jelas-jelas peta bidangnya kan sudah seperti ini. Dan bahkan di situs resmi BPN, ATR BPN secara online berkaitan dengan peta bidang pun sama bentuknya kayak gini. Terakhir juga dikonfirmasi oleh BPN sudah survei ke lapangan bahwa ini memang benar pasum. Oh, pasum. Jadi nggak ada. Jadi bukan hibah tanah Pak Yai. Bukan. Ya kita kan jelasin aja kan. Betul. Jadi bukan hibah tanah Pak Yai. Jadi itu masuknya fasilitas umum. Pasum. Bukan wakaf. Bukan wakaf dari Pak Yai. Bukan. Itu berdasarkan peta data dan peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN. Ini fotonya. Ini sertifikatnya sertifikat Sopo. Yang Ini. punya rumah saya, yang Ini punya ya. garasi kami. Ini yang kemudian jadi liar seolah-olah karena ini kami pinjem seolah-olah bahwa Mbak Zahara diberi sertifikat, diberi rumah sama yang punya
punya rumah. Padahal ini kan pinjam pinjam sertifikat untuk menjelaskan. Tapi Mbak Zahara sendiri di sananya ngontrak. Kalau garasi saya ngontrak. Iya, garasinya ngontrak. Sama siapa ngontraknya? Sama suami. Bukan. Ngontraknya dari siapa? Dari yang milik ini. Yang ngontraknya sama suami. yang milik ini, yang milik. Ya, pemiliknya siapa? Pak, boleh sebut nama ya? Boleh dong. Pak Sumaryono. Pak Sumaryono. Pak Sumaryono tuh orang sana. Orang aslinya sana. Orang aslinya sana. Orang mercusali. Jadi kan awalnya itu kan kalau dari kemarin cerita itu kan kalau saya dengan temu Pak Yai sih lebih banyak ngomong filsafat daripada cerita ini. Jadi awalnya itu adalah nyimpen mobil. Nyimpen mobil gimana maksudnya? Parkir. Oh, bukan. Awalnya apa? Bukan itu ya. Kan awalnya kan dimulainya merasa terganggu karena ada parkir mobil di depan rumah. Itu kan Boleh. itu versinya. Iya kan Pak Min. ceritanya kan itu Pak Yai bilangnya begitu. Tapi ada musababnya. Jadi kalau kata Pak Yai itu kan bahwa awalnya ini konflik ini karena ada parkir mobil di depan rumah, merasa terganggu karena mau keluar terhalangi oleh mobilnya, kan begitu ceritanya. Ya. Awalnya sekarang gimana menurut Mbak? Jadi begini, saya mohon maaf ya jika ada bahasa yang nanti agak intim ya. Awal mulanya itu kan kita bertetangga itu baik ya. Beliau sering juga ke garasi kami. Di garasi kami itu ada gazebo yang memang tempat perkumpulan anak-anak driver. Gitu. Beliau sering ke sana, baik banget. Setiap malam jagongan, kalau bahasa sananya jagongan gitu. Bahasa sana jagongan. Jagongan itu Nongkrong. Berkumpul. Kongkow. Kongkow, betul. Setelah itu setiap malam itu tidak lepas dari guyonan mereka. Hingga akhirnya mungkin beliau merasa bahwasanya kami terlalu welcome, terutama saya. Saya kan orangnya easy going, Pak. Mau bercandaan kayak manapun ya saya terima gitu, meskipun saya merasa sakit hati dengan candaan beliau. Saya merasa dilecehkan. Pak Yainya ikut canda. Bercanda. Candanya terbuka kalau dia lihat. Iya, terbuka. Sangat liberal. Sangat liberal. Tetapi ada candaan yang menurut saya sudah menyentuh wilayah intim saya. Gitu. Sebanyak 4 kali, 3 kali saya tahu, 1 kali berbukti. Nah, itu yang kemudian membuat saya tertekan. Saya sebagai perempuan itu punya harga diri dan batasan, saya punya barrier untuk menentukan kamu tidak boleh masuk wilayah itu. Menurut saya gitu, Pak. Mungkin Jadi Pak Yainya canda, kemudian dalam pandangan Mbak kan gitu loh. Iya. Candanya itu terlalu terbuka, menyentuh wilayah-wilayah privasi. Jadi begini Pak, saya menganggap bercanda itu 1 kali aja. Lebih dari 1 kali saya anggap itu serius. Karena boleh saya menjelaskan mungkin? Boleh. Karena kebanyakan kasus di Indonesia ini ketika dilecehkan itu diam aja, tapi tidak dengan saya. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Iya. Boleh ya. Pertama Pak, kasus yang pertama, mohon maaf banget bahasanya, mungkin bisa disensor nanti. Ya nanti kalau yang bahaya ketit. Mbak Zahara, istri saya darahnya besar, tapi lebih besar Mbak Zahara. Saya jadi pengen, saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah itu bahasa yang bagi saya melecehkan Pak, nggak tahu ya bagi orang lain ya. Yang kedua, Mbak Zahara, ketika saya mencium aroma Mbak Zahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Zahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Zahara saya jadi sehingga pengen saya pengen banget Pak. Ini Roshidah haji gitu, udah sedang haji. Ini kan momentum yang tepat. Intinya ada bahasa seperti itu. Waktu itu dia Beliau haji. Pak Yai istrinya ada? Lagi haji. Oh lagi haji. Dia lagi sendiri di rumah? Beliau lagi sendiri. Kemudian yang ketiga Pak, waktu itu saya keluar, saya nyupir sendiri, bawa mobil sendiri. Kebetulan saya kan habis keramas, jadi nggak pakai jilbab, pakai tapi cuma diginiin Pak. Nggak, saya menganggap itu nggak pakai sih Pak. Kemudian saya sapa, telepon, good morning Yai, saya bilang gitu. Akhirnya beliau menuju ke bangku supir, ke jendela supir, Sisi kiri. sisi kanan. Kemudian beliau tanya, loh Mbak, habis keramas? Habis mandi Besar. Junub? Iya, junub. Loh, habis kalau begitu habis berhubung. Kalau belum, oh Pak Sofwan nggak ada ya. Kalau belum berhubung sama saya. Bahasanya seperti itu. Terakhir. Nah yang terakhir ini yang bikin saya kaget banget ya Pak. Ada tamu. Waktu itu ada tamu dari Madura Pak, 6 orang, spesifik sekali 6 orang. Kita duduk di gazebo semuanya, termasuk saya.
Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Oh jangan, nggak boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini tontonan apa? Ini silakan nonton. Saya pakai bahasa Indonesia Pak. Oh. Tanpa mengurangi, tanpa berlebihan. Silakan Edukasi. tonton. Ini sebagai bentuk edukasi buat kalian. Sama dilihatin sama orang Madura itu? Iya. Oh jadi ke bawah ngomongnya? Terus kemudian saya merasa ilfil, saya jijik, kemudian saya pergi Pak. Saya meninggalkan gazebo. Kemudian beliau ini tiba-tiba ngejar saya, Mbak Sarah mau kemana? Mau kemana? Lihat dulu ini Mbak. Lihat, saya enak loh Mbak, sampai nggak seperti ini. Saya speechless di situ Pak. Akhirnya saya punya rasa sabar Pak. Saya tahu bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Tetapi saya sendiri sebagai manusia yang membatasi rasa sabar itu. Akhirnya saya memuncak nih, saya udah kayak nggak kuat, sampai emosi saya udah banyak di dalam. Akhirnya dari situ saya nahan Pak, nahan ngempet. Nah, muncullah kasus-kasus berikutnya Pak, kasus-kasus mengenai parkir itu. Nah, pada suatu malam beliau itu datang dari pengajian atau apa saya kurang tahu. Saya mengambil kesimpulan bahwasanya beliau datang dari pengajian karena pakai sarung lengkap ya Pak. Jam 2 atau sekitar jam 2.30 kurang lebih karena mendekati subuh ya. Beliau tiba-tiba mengklakson mobil, tat sambil digas-gasin mobilnya Pak dengan RPM yang tinggi gitu. Tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu membuat saya jengkel, belum membuat saya jengkel. Kemudian tiba-tiba istrinya menelpon, ayo bangun Sarah, bangun. Ini kami nggak bisa masuk ke dalam ini, nggak bisa masuk ke rumah. Saya kaget Pak karena posisi saya tidur, kemudian driver saya tidur di luar, kan tidak ada yang tidur di dalam. Itu saya kaget. Kemudian beliau bilang, ayo cepetan bangun, nanti suami saya murka. Wah, bahasa murka ini bagi saya terlalu tinggi kan, bagi saya sebagai orang awam bukan orang tasawuf. Dari situ saya kayak, wah sabar. Yang buat saya lama untuk keluar rumah karena saya harus memasang softland, kemudian nyari kacamata Pak. Karena saya nggak bisa jalan, sekarang saya tidak bisa melihat kan. Kemudian beliau itu ya ini langsung ke gazebo saya, membangunkan anak-anak atau tidak saya kurang paham, tapi menurut anak-anak dibangunkan tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh yang ada di podcast. Kemudian Pak, beliau dengan dengan lancangnya mengambil tempat kunci. Misalnya ini tempat kunci Pak, di situ tempat kunci mobil semua tuh. Beliau tinggal ngambil, dia tahu bahwasanya itu mobil Xenia yang diparkirkan di depan rumahnya beliau. Kemudian kunci Xenia itu dinyalakan mobilnya, dan beliau gas dengan RPM yang tinggi. Di jam 2 malam, di tengah kesunyian malam. Beliau gas ada 5 menitan. Dan mobilnya mobil Mbak itu? Mobil saya. Dan saya tegaskan tidak parkir di fasilitas umum, tetapi di tanah yang kami sewa. Nah, kemudian Pak, tapi memang itu mengganggu nggak mobil mau lewat? Sebagai, saya jujur ya Pak ya, sebagai, bukan saya sombong, mohon maaf, sebagai orang yang bisa bawa mobil, itu masih bisa masuk. Dan saya kalau punya niatan yang baik, harusnya beliau kalau merasa terganggu, ya seharusnya beliau ngomong baik-baik gitu. Dan kemudian Pak, beliau udah ngegas dengan RPM tinggi selama 5 menit. Driver saya atas nama Agil itu nyamperin karena beliau masih muda ya Pak, umurnya masih belum genap 20, emosi. Saya paham betul kenapa beliau emosi. Akhirnya beliau masuk ke dalam mobil sebelah kiri, sebelah sopir. Apa? Kenapa kok sampai segitunya? Ada apa? Karena beliau emosi, beliau pegang ininya, bajunya begini. Ayo berhenti, jangan digas terus. Karena ini udah malam, terlalu malam. Nanti orang-orang pada bangun. Akhirnya udah dilepas. Pak Mim itu tiba-tiba mematikan mobilnya, kemudian kuncinya dibuang keluar. Ke semak-semak. Bukan semak-semak, bahasanya yang banyak rumput-rumputnya. Semak-semak kan? Semak-semak, oke. Kemudian beliau ada kesempatan untuk lari kan, lari keluar dari mobil, dan Agil itu ngambil kunci mobilnya. Dari situlah saya keluar Pak. Saya keluar dari garasi dan saya nanyain, beliau sudah masuk, ayo keluar, tolong jelaskan ini ada apa, saya bilang gitu. Kalian ini kenapa? Kalian ini selama ini nguji kesabaran saya. Kalian maunya apa? Saya tanya gitu. Kok bisa mobil saya digitukan? Kalau rusak bagaimana?
Seperti itu Pak. Jadi dimulainya dari situ. Dari situ. Dari situlah terus berkembang. Berlanjut. Itu dari situ saya masih nahan. Karena beliau itu kan tipikal orang yang suka laporan ke sosmed. Beliau itu ada apa-apa selalu laporan ke sosmed. Termasuk pas kejadian itu ya kami disinggung-singgung Pak. Katanya hati-hati, mobil-mobil kami adalah mobil colongan, mobil-mobil yang ilegal gitu. Padahal ya Allah, tempat judi, tempat dan garasi kami menjadi tempat judi, bandar narkoba, judi online, narkoba, terus minum-minuman keras dan sebagainya. Malah kami dituduhkan seperti itu gitu, sama beliau di story Facebooknya, di status Facebooknya. Hingga ini orang nih kok kayaknya nggak bisa diajak baik ya. Udah dimediasi juga, dan juga saya udah bilang beberapa kali kepada beliau, sudah jangan dilanjut lagi. Kalau memang mau dilanjut, nanti kamu akan melihat dampaknya lebih besar, saya bilang gitu. Karena saya jujur sebagai generasi milenial, saya tahu potensi untuk viral seperti apa. Saya sudah baca algoritmanya sebelumnya Pak, bahwa kasus ini akan viral gitu ketika saya upload. Banget. Iya, saya tahu itu. Banget. Nah, setelah itu konflik apa lagi yang terjadi? Beliau mulai merusaki mobil-mobil kami. Ngerusakinnya? Di CCTV itu terlihat ada penggembosan mobil kan? Ban mobil, ya sorry. Ya, dari situ, ya Allah, Kiai, kok bisa kamu menggemboskan mobil saya? Saya tanya begitu. Kenapa? Salah saya apa? Loh, itu bukan saya katanya. Itu jelmaan jin yang menyerupai saya. Jadi dua kali saya bertanya seperti itu. Hari-hari ini dan juga besok. Jawaban kedua, itu bukan saya. Saya tahu siapa orangnya. Saya tahu itu TNI katanya, yang ngelakuin. Oh ya, panggil aja ke sini. Nanti katanya. Nanti saya bawakan dia ke sini. Padahal jelas-jelas ada CCTV. Ada CCTV. Iya. Nah, kalau peristiwa apa yang Pak Yai kemudian pura-pura jatuh, saya juga di luar prediksi saya kalau beliau itu akan melakukan hal tersebut, Pak. Gimana itu ceritanya itu? Jadi, bapak yang baju batik yang terlihat di video itu, namanya Pak, boleh sebut nama? Sebut aja. Pak Ramin. Siapa? Pak Ramin. Pak Ramin itu siapa? Tukang yang membangun rumah beliau dari awal. Oke. Kemudian bapak tukang ini dituduh ke istrinya. Sama Pak Muslimin. Oh. Ya Pak, saya paham sekali psikologi beliau ketika difitnah seperti itu. Pastinya marah, gitu. Akhirnya beliau selama ini mendem juga kan, banyak masalah juga dengan Yai Mim itu. Dituduh nyuri semen, dituduh ngambil-ngambil material ketika pembangunan rumahnya dan lain sebagainya itu. Kemudian Bapak Ramin ini, ya namanya manusia pasti emosi dong Pak. Di fitnah seperti itu, nantang dia. Kenapa kamu mau tuduh aku istri kamu? Mana buktinya? Gitu. Dikejar lah sampai ada adegan berguling-guling, kemudian ada diving juga. Itu yang membuat saya berpikir, ini orang kok gini ya, kayak maaf ya Pak, manipulatif banget gitu. Kita tidak menendang dia, menyentuh dia aja enggak. Kok bisa beliau langsung memberikan reaksi yang seperti itu? Saya juga kaget. Oh, jadi itu ya. Tapi sebenarnya nggak ditendang. Enggak. Pak, boleh dilihat sih Pak. Enggak disantet, enggak. Ya Allah. Saya kan harus menyampaikan apa yang tersampaikan di saya, kan harus saya sampaikan lagi, betul. makanya saya nanya gitu Iya. loh. Terus kemudian yang laporan polisi siapa? Yang laporan itu beliau. Saya jujur ya Pak cerita. Dalam satu hari itu kita 4 kali tengkar. Oh, sehari 4 kali Iya, tengkar. ada 4 session. Asik juga ya. Asik gitu loh Pak. Kalau Iya. kita nonton drama kan mahal. Iya, mahal. Iya kan? Lebih mahal dari drama iya tuh. kan? Sehari 4 kali tengkar ya seneng lah. Iya. Jadi kasus Menikmati masa kanak-kanak gitu. 4 kali tengkar itu Pak, yang saya ambil poinnya kenapa beliau melapor polisi itu ada 2. Yang pertama yaitu tadi yang pas beliau diving, guling-guling itu. Karena beliau mengaku ke polisi bahwasanya beliau dipukul dan ditendang oleh Pak Ramin yang baju batik itu. Pak Ramin itu adalah pegawai beliau. Dan dulunya. Ya pegawai lah ya, Mantan tukang beliau pegawai. yang bangunin rumah. Iya. Kemudian bareng sama Mbak. Oh, enggak. Saya kan nggak kenal sebelumnya. Oh, enggak ada kaitannya. Nggak ada. Nah, kalau Pak Ramin tuh tidak ada, atau kalau misalnya mau dipukul atau tidak dipukul, kemudian pura-pura terjatuh gitu loh, dalam psikologi yang Pak Yai sampaikan, itu konfliknya apa? Konfliknya? Saya jelasin izin. Oke. Jadi sebelumnya
Pak Ramin ini kan tukang. Ah. Pak tukang karena sebelumnya Pak Yai ini sering mengungkit pemberian terhadap adik-adiknya Mbak Zahara ini. Semisal pernah memberi uang gitu kan, ada konflik diungkit minta dikembalikan 100.000. Padahal kan semasa mereka ini dekat. Oh, jadi pernah baikan kan? Memang baik. Jadi gini Pak, saya pernah dan kami pernah baik memberikan paving gitu. Terus beliau juga memberikan uang 100.000 kepada adik kami yang baru operasi. Terus juga memberikan sarung BHS kepada karyawan kami yang pernah memijitkan beliau. Memang baik. Artinya awalnya hubungannya baik. Bertetangga dengan baik. Ada yang sakit ya, nasi cecepan kata orang Sunda. Ya kan, pegawainya dikasih lah sarung BHS. Itu sarung mahal itu, sarung Yai itu. Akhirnya karena itu, karena diungkit-ungkit, ini jengkel. Minta dikembalikan juga itu si di paving. Karena kan nggak mungkin bongkar sendiri, manggillah tukang yang namanya Pak Ramin. Madura juga. Datang Pak Ramin, hari Sabtu Pak Ramin bongkar. Namun ketika proses bongkar di hari Sabtu, Pak Ramin ini dikata-katain najis, haram. Marah lah Pak Ramin. Betul. Akhirnya sudah selesai. Padahal hari Sabtu itu beliau diam. Hari Minggunya beliau datang lagi, diminta oleh Mas Safwan untuk memberes-bereskan garasi. Namun datanglah si Yai ini sama istrinya untuk meminta Pak Ramin kembali membongkar paving yang ada di depan rumahnya. Berhubung Pak Ramin sudah diperlakukan sebelumnya begitu, nggak mau. Paving yang dibongkar di depan rumah itu yang di jalan itu. Yang itu diklaim sebagai hibah atau wakaf tanahnya bagi beliau, menurut ya kan? Ya kan, dalam versinya Pak Yai itu adalah hibah dan wakaf beliau kepada jalan umum. Kan begitu ya? Saya lanjutkan. Karena Pak Ramin ini nggak mau, si Yai ini membongkar sendiri sama istrinya. Sontak membuat Mbak Zahara merekam dan meminta Pak Ramin untuk menyaksikan. Setelah sambil bongkar, ngeruwel sembarang kali, akhirnya keluarlah kata-kata yang membuat ya Pak Ramin kaget. Itu bahasa tuduhan itu. Sontak membuat Pak Ramin marah. Terus si Pak Min ini mengatakan, mana buktinya kalau istri saya kemarin ngomong najis dan haram. Kalau kamu bisa membuktikan istri saya ngomong begitu, saya kasih uang 100 juta. Ya ditagih lah sama si Pak Mimin ini. Mana 100 jutanya? Mana buktinya istri saya? Saya ada buktinya. Saya pernah berkosa istrimu. Barulah, padahal cuma begini kan di video itu, guling-guling. Itulah. Videonya ada ucapan itu. Ada. Ada Pak. Oh gitu. Itu yang guling-guling itu yang ada Bapak itu? Nggak ada. Kalau yang Bapak itu berdiri itu apa itu? Orang itu. Yang mana ya Pak? Pagar. Jadi gini Pak. Itu kan ada Bapak tuh berdiri tuh di videonya. Oh, yang terakhiran itu Pak, yang Itu apa itu? Konflik lagi lah. Beda lagi cerita. Saya ceritakan dulu kali ya. Yang dalam 4 panjang banget ya. Satu hari itu 4 kali Pak, makanya beliau melapor ke polisi dengan memakai perban patah tulang di kepalanya. Nah itu atas kasus Pak Ramin itu. Nah sorenya beliau bertengkar lagi sama bapak yang kesurupan. Yang dilaporinnya Pak Ramin ke polisi? Dua-duanya Pak Ramin dan Pak Yono. Nah Pak yang pemilik rumah. Pak Yono yang pemilik rumah yang punya sertifikat itu? Ya betul. Kenapa dia dilaporin? Kan Pak Yono itu memastikan keadaan saya baik-baik aja di sana. Kami baik-baik aja, karena kan beliau menerima laporan bahwasanya ada keributan kan. Wajar Pak, beliau kan datang ke garasi untuk mengecek keadaan gitu. Punya rumah. Punya rumah soalnya.